aku habis baca artikel. Masa lo ya, kebanyakan yang di ranking cuma jeleknya Indonesia aja. Harusnya kan nge-ranking yang hebat dari Indonesia ya? Tapi apa ya yang hebat dari Indonesia? Memang kamu baca artikel apaan sih? Nih, coba kamu baca deh. Tumben kamu baca berita. Biasanya kamu baca akun gosip doang. Ya, karena nggak sengaja kepencet sih. Pasti kepencet iklan. Mana mungkin kamu baca berita? Kamu kan alergi sama berita. Ih, bawel deh. Udah, bisa jawab nggak sih pertanyaanku? Apa ya? Oh, ini. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Punya lebih dari 17.000 pulau, luasnya 7,87 juta meter persegi, dan sekitar 65% wilayahnya adalah laut. Oke, terus kalau wilayahnya kebanyakan lautnya? Ya, asin lah. Kok asin sih? Yang serius dong. Nggak, gini. Indonesia itu negara bahari yang punya kekayaan alam yang melimpah, dan posisi lautnya sangat strategis untuk jalur pelayaran. Terus apa lagi yang membuat Indonesia hebat selain laut? Oke, gini. Indonesia punya banyak ragam komoditas tanaman yang dihasilkan. Hah? Masa iya sih? Iya dong, kopi, lada, merica, tebu, lombok, jagung. Kok bisa gitu? Iya, Indonesia itu tanahnya subur, soalnya salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa. Jadi, intensitas sinar matahari dan curah hujan itu merata sepanjang tahun. Oh, gitu ya. Apa, masih kurang lagi? Tahu nggak tambang emas terbesar di dunia ada di mana? Grasberg Mine atau tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia yang letaknya ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Oh, masa? Keren juga ya negara kita ini. Oh iya, jadi itu yang bikin Indonesia dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda? Enggak, Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad tidak sepenuhnya benar. Karena hanya beberapa wilayah tertentu aja yang dijajah, bukan Indonesia secara keseluruhan. Oh, tapi karena emas kan? Enggak juga sih. Lah, kok enggak? Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16 itu bukan karena emas atau hasil laut Indonesia. Tujuan utama mereka ke sini adalah untuk mencari lada. Hah? Apa itu lada? Si. Kayaknya familiar deh. Lada disebut juga merica, sahang. Pada umumnya orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam, yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Yup, lada itu merica, bumbu dapur. Tak salah tak? Lada loh. Masa di Eropa nggak ada lada sih? Itu zaman dulu, Lara. Jadi, lada pada masa itu merupakan hasil bumi atau rempah-rempah yang paling dicari di Eropa. Nilainya bahkan pada saat itu setara dengan emas. Oke, terus gimana tuh ceritanya? Kok orang Eropa bisa sampai ke Indonesia? Kapan tadi kamu bilang mereka datang abad ke-16 ya? Iya, sekitar abad ke-16. Tapi kok aku jadi cerita sejarah gini ya? Nggak apa-apa. Aku seneng dengerin cerita sejarah. Ya udah, cus ceritain deh. Oke. Jadi gini ceritanya. Tahun 1453. Perang Salib berakhir dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dan menyebabkan jalur perdagangan Eropa Asia terputus. Otomatis, pada saat itu suplai sumber daya di Eropa semakin terbatas, terutama rempah, yang saat itu disuplai dari India. Untuk mengatasi hal ini, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra, sebuah pelayaran untuk menemukan jalur perdagangan baru dan mencari daerah penghasil rempah-rempah lainnya. Setidaknya ada 6 bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra. Mereka adalah Perancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Denmark, dan Inggris. Bangsa Eropa pertama yang melakukan penjelajahan samudra adalah Portugis. Pada tahun 1487, Portugis memulai penjelajahan samudra dan berhasil sampai ke India pada tahun 1498. Sebelumnya, pada tahun 1492, bangsa Spanyol memulai penjelajahan samudra mereka. Oh, hey Portugis, kau tahu, aku juga ingin pergi ke India. Mungkin kau bisa berbagi jalur denganku? Sebenarnya aku berpikir bumi itu bulat, jadi kita bisa. Enggak. Pada tahun 1494, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1494, lahirlah Perjanjian Tordesillas, sebuah perjanjian yang dibuat untuk menghindari persaingan antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini membagi daerah penjelajahan antara Spanyol dan Portugis. Di barat, Spanyol menemukan sebuah daratan. Awalnya Columbus, pelaut dari Spanyol yang saat itu memimpin pelayaran, mengira bahwa mereka telah sampai ke India dan menamakan orang-orang di sana sebagai suku Indian. Tetapi Columbus, kamu salah, kamu nggak sedang di India, tapi kamu menemukan benua baru.
Sementara itu, Portugis yang sedang berada di India sadar bahwa India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Menurut orang India, ada sebuah daerah penghasil rempah di timur jauh. Daerah itu bernama Tanah India. Portugis melanjutkan penjelajahannya ke Tanah India dan sampai di Malaka pada tahun 1511. Kembali ke Spanyol. Mereka yang telah menemukan benua Amerika melanjutkan perjalanannya ke selatan Amerika dan mengarungi Laut Tenang di Pasifik hingga akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1520. Di sana, Spanyol bertemu dengan Portugis. "Oh, hai Portugis. Kita bertemu kembali. Bagaimana bisa kita bertemu? Kamu kan ke timur dan aku ke barat." Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini kemudian menjadi salah satu bukti sejarah yang membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar ataupun donat. Pada masa ini bangsa Portugis dan Spanyol telah datang ke Tanah Hindia. Tanah Hindia tersebut oleh bangsa Eropa kemudian disebut sebagai Diamond of East atau mutiara dari timur. Tanah subur penghasil rempah-rempah yang pada saat itu bernama Nusantara. Kabar sampainya bangsa Portugis dan Spanyol ke Tanah Hindia membuat bangsa Eropa lain tertarik untuk datang. Salah satu bangsa yang kemudian datang adalah bangsa Belanda, bangsa yang melakukan kolonialisme terlama di beberapa wilayah di Indonesia. Penjelajahan bangsa Belanda berawal dari orang ini, Barents. Dia adalah seorang pelaut terkenal dari Belanda yang percaya bahwa bumi itu bulat. Aku akan buktikan kepada kalian semua wahai flat earth bahwa bumi itu bulat. Pak Barents. Iya, nada muda. Bapak katanya mau pergi ke Tanah Hindia ya? Ya, aku akan menyusul orang-orang Spanyol dan Portugis. Tak akan kubiarkan Lionel Messi menguasai semua rempah-rempah di sana. Pak, Lionel Messi itu Argentina, Ronaldo yang Portugal. Jadi, gimana caranya Bapak mau ke sana? Ada 2 jalur yang sudah ada, jalur orang Spanyol atau jalur Portugis. Nona muda, kau terlalu meremehkanku. Aku punya jalurku sendiri. Aku akan pergi ke utara. Kok ke utara sih, Pak? Bapak kan mau ke Tanah Hindia. Tanah Hindia itu ada di timur. Nona muda, bumi itu bulat. Bulat. Mau barat, timur, utara, selatan, tetap saja biasanya ke timur. Kau tidak tahu hal itu, dasar flat earth. Kau tidak tahu itu. Akhirnya Barents pun tetap berangkat, bukan ke timur, tapi ke utara. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan jalur utara Barents, karena jalur ini memang memangkas perjalanan yang cukup signifikan. Tapi seperti yang kita tahu, di utara ada kutub utara dan es yang sangat dingin. Mereka berlayar, dan seperti yang kita duga, mereka terhalang oleh es di kutub utara. Beberapa kali mereka berusaha untuk menembus jalur di utara, namun tak pernah berhasil. Hingga akhirnya Barents pun meninggal dalam perjalanannya mereka. Kabar gagalnya Barents melakukan penjelajahan samudra pun sampai ke Belanda dan beredar luas di masyarakat. Salah satu yang tertarik dengan gagalnya Barents adalah Cornelis de Houtman, pedagang yang memiliki ambisi besar untuk pergi ke Tanah Hindia, menemukan Nusantara, mencari rempah, menguasainya, dan menjadi kaya raya. Halo, kau tahu? Barents gagal ke Tanah Hindia. Menurutku dia bodoh karena tidak mengikuti jalan yang dilalui bangsa Portugis. Dan lihat orang-orang Portugis ini, mereka bisa membawa banyak rempah-rempah dari sana. Kau tidak mendengarkanku? Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Kita susul orang-orang Portugis dan kuasai rempah-rempah sebanyak mungkin. Kita jadi bisa sukses di sana. Aku sudah muak tinggal di sini. Akhirnya mereka pun berhasil meyakinkan berbagai pihak agar bisa pergi ke Tanah Hindia. Dan kemudian pada tahun 1595, mereka berlayar pergi ke Tanah Hindia dengan 4 kapal besar, 249 awak kapal, dan 64 pucuk meriam. Mereka berlayar mengikuti jalur yang biasa dilalui oleh bangsa Portugis. Setelah melewati perjalanan yang panjang, pada tahun 1596 akhirnya mereka sampai ke Tanah Hindia, tepatnya di Pelabuhan Banten. Halo guys, aku baru sampai ke Tanah Hindia nih. Lihat, tanahnya subur sekali. Pasti banyak rempah-rempah di sini. Halo penduduk lokal, aku dari Belanda. Salam kenal. Aku di sini untuk mengambil semua rempah-rempah yang kalian miliki. Silahkan taruh semua yang kalian punya di kapal, dan aku akan ampuni kalian. Siapa yang ingin menguasai daerah ini? Tentu aku ingin berdagang di sini. Lihat, kami bawa banyak emas. Apakah kalian punya rempah? Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Cornelis berjalan lancar. Kelompok Cornelis awalnya disambut baik oleh penduduk Banten, juga oleh pemimpin Banten saat itu, Sultan Mahmudin.
Tetapi, kemudian pihak Belanda semakin serakah dan bertindak seenaknya sendiri. Rakyat Banten yang awalnya menyambut baik perdagangan Belanda menjadi muak dengan tingkah laku pedagang Belanda. Dan dengan didukung oleh pihak Portugis yang saat itu ada di sana, bersama penduduk Banten, mereka mengusir Belanda dari tanah Banten. Setelah diusir dari Banten, Cornelis beserta rombongan masih berada di perairan Hindia dan berlayar ke arah timur menuju Bali. Mereka tak ingin pulang dengan hanya membawa hasil yang pas-pasan. Mereka mencari daerah penghasil rempah yang lain dan berlabuh di Pulau Madura. Di Pulau Madura, mereka diusir oleh rakyat Madura karena berbuat onar dan membunuh Pangeran Madura. Setelah diusir dari Madura, mereka berlabuh ke Bali. Dan tentu, dengan sikap kesombongan dan keserakahan yang ditunjukkan para pedagang Belanda, mereka diusir dari Bali. Akhirnya Cornelis dan rombongan kembali ke Belanda dengan hasil rempah-rempah yang seadanya. Mereka menceritakan semua kisah perjalanan mereka dan yang mereka dapatkan di tanah Belanda. Lah, jadi akhirnya si Cornelis gagal menguasai wilayah Indonesia. Nah terus kok bisa Belanda jajah wilayah Indonesia sampai 3,5 abad? Perjalanan Cornelis memang tidak bisa dibilang sukses, karena tidak mampu mengisi penuh kapal dengan pot lada dan hasil rempah lainnya. Tetapi yang dilakukan Cornelis dan teman-teman merupakan awal dari sejarah panjang Indonesia. Dengan informasi yang dibawa oleh Cornelis, pemerintah Belanda semakin menambah armada kapal dan pasukan menuju jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Cornelis de Houtman adalah perintis arahnya, pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara.